Shalom, saudara-saudara. Kita sedang hidup di dalam zaman yang sering disebut akhir zaman. Dan begitu banyak orang kepingin tahu apa akan terjadi pada akhir zaman. Kapan Yesus akan datang kembali? Kapan akan terjadi pengangkatan atau yang sering disebut rapture? Apakah rapture itu akan terjadi di muka atau sesudah zaman antikristus, dan bagaimana keadaan zaman antikristus itu, dan bagaimana keadaan kita pada zaman antikristus itu kalau kita masih hidup dan ada di atas muka bumi. Jadi ada banyak pertanyaan dan banyak hal yang orang ingin ketahui. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi, kita perlu tahu apa akan terjadi pada akhir zaman. Karena banyak orang sedang percaya, karena mereka percaya pada akhir zaman ini, mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selama zaman pemerintahan antikristus itu. Tapi yang saya mau tegaskan adalah pada akhir zaman ini banyak sekali penipuan. Banyak sekali, ya sebenarnya kalau saya katakan kebohongan seperti terlalu keras. Karena ada banyak sekali hamba Tuhan yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Dan karena itu merupakan kebohongan. Merupakan penipuan. Walaupun mereka sungguh percaya itu benar. Dan mereka mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya. Jadi karena itu di dalam seri pelajaran ini tentang pengangkatan atau rapture dan zaman antikristus, kita mau tahu apa yang dikatakan Alkitab. Dan ini menjadi tantangan untuk saudara-saudara. Apa saudara percaya Alkitab? Atau mungkin lebih percaya gerejamu? Atau pendetamu? Yang harus menjadi dasar iman kita tidak lain dari firman Tuhan. Saya bisa salah. Jadi kalau saya mengajarkan salah, saya mau bertobat. Kalau saya mengajarkan yang salah, tolong tunjukkan kepada saya supaya saya sadar. Kita harus mempunyai hati yang rindu kebenaran, karena kebenaran yang sungguh memerdekakan kita. Jadi yang pertama yang saya ingin bicarakan tentang penipuan pada akhir zaman adalah pengajaran yang berkata zaman antikristus adalah 7 tahun. Benar atau palsu? True or false? Berapa lama zaman antikristus? Lamanya zaman antikristus, ya, masih kini tafsiran yang cukup populer adalah bahwa zaman antikristus adalah 7 tahun. Tapi ini bukan tafsiran yang lama. Ini bukan yang dipercayai di sepanjang zaman gereja. Tafsiran itu tidak dikenal selama 1800 tahun sejarah awal gereja. Dan hanya mulai berkembang sekitar tahun 1827 melalui 2 pelayan, John Darby dan Edward Irving. Nah, jadi ini doktrin yang sering disebut pre-tribulation rapture, pengangkatan sebelum zaman antikristus. Jadi ini pertanyaan kita, true or false? Benar atau palsu? Nah, bersama dengan konsep 7 tahun antikristus, doktrin pengangkatan sebelum zaman antikristus lebih dikembangkan dan dipopulerkan dalam abad ke-20 oleh Cyrus Scofield dengan Alkitabnya yang disebut The Scofield Bible yang dicetak pada tahun 1909. Lalu kemudian
Hal Lindsey dengan buku sangat populernya The Late Great Planet Earth yang dicetak pada tahun 1970. Kemudian ditambah dengan seri buku dan film yang berjudul Left Behind. Nah, ini mulai pada tahun 1995 dan ini jadi hasil karya dari Tim LaHaye dan Jerry Jenkins. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada zaman antikristus 7 tahun. Zaman antikristus adalah 3,5 tahun saja. Masa pemerintahan antikristus di dalam Alkitab hanya 3,5 tahun. Jadi perhatikan ini dan ingat hal ini, bahwa memang 5 kali disebut secara langsung tentang zaman 3,5 tahun. Tidak ada yang disebut berkaitan dengan antikristus yang 7 tahun. Jadi 7 tahun itu adalah suatu kesalahan dan tafsiran yang keliru. Hal itu jelas sekali dalam firman Tuhan. Jadi, lagi saya bertanya kepada saudara-saudara, saudara percaya kepada gereja atau pendetamu? Atau percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan. Alkitab. Nah, firman Tuhan berkata bahwa zaman antikristus memang hanya 3,5 tahun. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Kalau Alkitab berkata 3,5 tahun, kenapa saudara mau berkata 7 tahun? Di mana ada ayat yang berkata zaman pemerintahan antikristus itu 7 tahun lamanya. Nah, kita perhatikan di dalam Alkitab bahwa zaman 3,5 tahun dan khususnya berkaitan dengan pemerintahan antikristus hanya 3,5 tahun, tidak lebih. Jadi yang pertama ini dinubuatkan oleh Nabi Daniel di dalam Daniel 7 ayat 25. Nah, kita baca. Ia, antikristus, akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa, itu 3,5 tahun. Bukan 7 tahun, saudara-saudara. Ya. Nah, lihat juga di dalam Daniel 12 ayat 7. Karena Daniel, dia ingin tahu tentang akhir zaman. Kapan penggenapan nubuatan yang disebut nubuatan 70 kali 7 atau 70 minggu di dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Di situ memang pada minggu ke-70 atau masa 7 tahun yang terakhir, itu memang dibagi 2. 3,5 tahun, 3,5 tahun. Nah, yang pertama, terus terang saya katakan kepada saudara-saudara, 3,5 tahun sudah diyakini di dalam sejarah gereja dan oleh pakar-pakar Alkitab sepanjang zaman gereja berkaitan dengan 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Dan 3,5 tahun yang pertama itu putus karena Yesus mati di kayu salib setelah melayani 3,5 tahun. Dan 3,5 tahun yang terakhir untuk menyelesaikan minggu ke-70 atau masa 7 tahun terakhir itu ditunda sampai akhir zaman. Nah, di dalam Daniel 12 ayat 7 kita baca. Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan, itu Yesus ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Dia melihat Yesus di tengah air dan dia melihat kedua saksi, Musa dan Elia yang sebelah kiri dan kanan dari Yesus. Jadi yang kain lenan, Yesus, yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal, jadi Bapa, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kiri ke langit. Nah, ini yang dia katakan. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa.
Dan setelah berakhir kuasa ya dari antikristus, perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi Daniel, dia sudah menubuatkan akan ada zaman 3,5 tahun di mana antikristus akan kejar dan menganiaya orang-orang kudus. Bahkan di akhir 3,5 tahun itu, Tuhan akan menutup segala zaman. Jadi tidak ada 7 tahun. 3,5 tahun yang pertama itu adalah masa pelayanan Tuhan Yesus. Selesai dengan Yesus disalibkan pada waktu dia menggenapi hukum Taurat dan meniadakan korban dan persembahan. Sebab sudah selesai. Satu korban Kristus sudah menggenapi semuanya. Jadi zaman antikristus itu 3,5 tahun. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Wahyu 11 ayat 3. Tentang pelayanan kedua saksi, Musa dan Elia yang akan datang di akhir zaman itu. Wahyu 11 ayat 3, Yesus berkata, Aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1,260 hari lamanya. Nah, saya percaya apa yang Yesus katakan. Zaman kesaksian untuk penggenapan perjanjian yang kekal. Nah, Yesus dalam Roma 15 ayat 8 dikatakan Yesus mengkonfirmasi perjanjian, meneguhkan perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi satu perjanjian harus diteguhkan di dalam mulut 2-3 saksi. Dan di dalam ayat ini kita melihat kedua saksi itu, Musa dan Elia. Dan mereka akan bersaksi meneguhkan perjanjian yang kekal itu selama 3,5 tahun atau 1,260 hari lamanya. Lalu apa terjadi kepada gereja pada waktu itu? Zaman antikristus yang 3,5 tahun, zaman kesaksian kedua saksi 3,5 tahun, dan apa yang akan terjadi kepada gereja? Nah, gereja akan masuk ke dalam dua bagian. Bagian yang satu adalah para pemenang. Mereka tidak akan disiksa di dalam zaman antikristus. Memang mereka akan ada di atas muka bumi. Dan mereka akan dikejar, tapi setan, antikristus, nabi palsu tidak akan dapat menyentuh mereka. Sayang sekali ada orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Mereka orang Kristen, mereka sungguh percaya, tapi mereka tidak mau melakukan segala kebenaran. Mudah-mudahan saudara adalah salah satu dari pemenang. Sebab kita sudah tahu bahwa para pemenang akan menang atas kuasa setan, antikristus, nabi palsu, dan tidak akan disiksa pada zaman yang agak sulit itu. Jadi dalam Wahyu 12 ayat 14, gereja pemenang yang digambarkan dalam Wahyu 12 sebagai perempuan yang mulia. Ada yang berpikir bahwa ini adalah Maria. Ini tidak mungkin Maria. Pasal 11, 12, dan 13 berbicara secara khusus tentang masa 3,5 tahun akhir zaman. Jadi yang terjadi dalam Wahyu 12 bukan sesuatu yang terjadi 2,000 tahun yang lalu, bukan. Dan memang pada waktu 2,000 tahun yang lalu, waktu Yesus lahir, dia tidak dilarikan ke surga. Tapi Yesus bersama dengan Maria dan Yusuf disingkirkan ke Mesir sampai Herodes sudah mati. Tapi peristiwa dalam Wahyu 12 adalah peristiwa akhir zaman. Jadi ini adalah zaman yang sama dengan Wahyu 11, pelayanan kedua saksi, Wahyu 13, pemerintahan antikristus. Dan kita melihat bahwa gereja pemenang dibawa ke tempat perlindungan di atas bumi selama 3,5 tahun. Jadi sama seperti bangsa Israel di Goshen, dilindungi dari murka Tuhan
pada zaman Musa dan pada waktu bala-bala dicurahkan di atas bangsa Mesir, kita melihat perlindungan Tuhan juga akan diberikan kepada para pemenang. Ini memang janji Tuhan. Itu sebabnya dalam Wahyu 2 dan 3 kita berulang kali membaca barang siapa yang menang. 7 kali dikatakan barang siapa yang menang. Jadi kita akan dilindungi di atas bumi. Kita akan saksikan, kita akan berpartisipasi di dalam zaman yang sangat luar biasa itu. Jadi Wahyu 12:14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Nah, ini periode yang sama yang kita sudah baca tadi di Daniel. Jadi ini adalah masa yang sama, zaman antikristus, zaman kedua pelayan saksi-saksi Yesus itu, dan masa penyingkiran gereja ke tempat yang aman di atas muka bumi. Kita akan menyaksikan, bahkan kita akan berpartisipasi di dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu. Nah, lihat juga di dalam Wahyu 13 ayat 5, apa yang terjadi. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Berapa lama? 42 bulan lamanya. Berapa lama itu? 3,5 tahun. Ya, betul. 3,5 tahun. Nah, lihat gambar ini, saudara. Ini adalah gambar yang menempatkan kronologi kita dari zaman Adam sampai sekarang, bahkan sampai 1000 tahun damai. Jadi sekarang sejak Yesus disalibkan dan Roh Kudus dicurahkan di atas gereja, sudah berjalan 1992 tahun. Yesus disalibkan dan Roh Kudus dicurahkan pada tahun 30 Masehi. Kalau tidak ada kesalahan di dalam perhitungan sejarah, berarti zaman Roh Kudus 2000 tahun akan genap pada tahun 2030. Nah, 2000 tahun yang pertama itu zaman Allah Bapa, dari Adam sampai Abraham. 2000 tahun yang berikut itu zaman Allah Anak, dari Ishak anak tunggal Abraham sampai Yesus anak tunggal Bapa, dan dua-duanya menjadi pemikul mezbah di mana mereka akan dikorbankan. Hanya Ishak diselamatkan oleh anak domba, tetapi Yesus adalah anak domba, jadi dia tidak dapat luput dari salib. Sekarang kita di dalam zaman Roh Kudus, 2000 tahun dari salib Kristus dan lahirnya gereja sampai kepada kedatangan kembali Tuhan Yesus. Nah, kapan 2000 tahun itu berakhir? Wah, memang ada beberapa kekeliruan di dalam perhitungan sejarah. Ada yang berkata Yesus lahir 8 sebelum Masehi. Ada yang berkata 4 sebelum Masehi. Ada yang berkata pada tahun Masehi. Jadi kita mengambil tanggal yang umum, tahun 30 pada waktu Yesus disalibkan, atau lahir tahun 4 sebelum Masehi. Jadi sejak Yesus disalibkan, menurut perhitungan itu, ada sisa lebih kurang 8 tahun. Tapi mungkin 10 tahun, mungkin 40 tahun kalau ada perhitungan-perhitungan yang lain yang salah, karena justru pada abad ketiga, keempat, baru sudah mulai ada kalender yang boleh dikatakan definitif tentang tanggal-tanggal kelahiran, kematian Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita melihat sekarang, kita pada tahun 2022,
adalah sekitar 1992 tahun setelah tahun 30. Setelah Yesus disalibkan dan setelah gereja lahir. Jadi ini memang penting untuk kita mempunyai gambaran sepanjang sejarah. Nah, perhatikan yang berikut. Ini adalah kronologi minggu ke-70 Daniel dalam Daniel 9 ayat 27 atau yang disebut 1x7 masa. Di sini kita melihat dari Yesus disalibkan atau sebelum Yesus disalibkan 3,5 tahun masa pelayanan Yesus. Nah, di situ itu memang juga di dalam nubuatan Daniel waktu berkata sampai Mesias, sampai Raja yang diurapi. Nah, Yesus diurapi pada tahun 26 Masehi pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu dia melayani 3,5 tahun sehingga pada tahun 30 dia disalibkan. Jadi Yesus melayani selama 3,5 tahun dari tahun 26 Masehi sampai tahun 30 Masehi. Baru terjadi penundaan. Seperti dinubuatkan di dalam Daniel 12, juga dinubuatkan di dalam Injil Lukas. Lalu di akhir hari ke-6, nah sekarang kita pada hari yang ke-6 di dalam kalender Allah itu, akan ada masa 3,5 tahun. Nah, gereja tidak akan di-rapture atau diangkat ke angkasa sebelum zaman itu. Kita akan ada di atas muka bumi selama 3,5 tahun itu. Jadi tidak ada pre-tribulation rapture. Tidak ada pengangkatan sebelum zaman Antikristus itu. Justru pada waktu 3,5 tahun itu, Musa dan Elia akan datang meneguhkan perjanjian kekal yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang diperkenalkan Yesus kepada kita, yaitu Injil. Dan sekarang di akhir zaman ini kita sedang membuat persiapan. Yang terpenting, fokus kita terpenting adalah menjadi gereja pemenang, menjadi orang Kristen serupa Yesus. Jadi bukan untuk cari jalan luput, bukan untuk cari rapture, bukan untuk cari jalan di mana kita bisa simpan banyak makanan supaya bisa bertahan di 3,5 tahun itu. Kita justru akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk zaman itu. Seperti dalam Mazmur 23 katakan bahwa kita akan melihat di situ bahwa Yesus menyediakan meja hidangan untuk kita di hadapan segala seteru kita. Jadi kita akan bisa berpesta, tapi dari persiapan Tuhan. Iblis mau menyerang kita, mau menganiaya kita, tapi yang menjadi pemenang tidak akan disentuh karena kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Nah, perhatikan di dalam gambar yang berikut ini. Ini kita melihat tahun 457 sebelum Masehi. Ini adalah awal nubuatan Daniel 70 minggu atau 70 kali 7 masa. Yang dibagi ke dalam periode 7 kali 7 masa, 62 kali masa. Baru yang terakhir 1 kali 7 masa yang dibagi 2 setengah-setengah. Yang kita lihat 3,5 tahun pelayanan Yesus dan 3,5 tahun zaman Antikristus. Jadi dari tahun 457 sebelum Masehi akan ada periode 7 kali 7 masa atau 49 tahun. Itu zaman nabi-nabi kecil di dalam Alkitab. Baru 62 kali 7 masa sampai datang Mesias yang diurapi. Nah, pada tahun 26 Masehi, itu adalah waktu Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun di atas dia dan dia diurapi atau dimesiaskan, dikristuskan. Lalu dia melayani selama 3,5 tahun. Lalu di pertengahan minggu ke-70 atau 1 kali 7 tahun yang terakhir itu dibelah 2 karena di pertengahan minggu itu Yesus disalibkan, dan dengan penyaliban Yesus dia menjadi satu korban untuk selama-lamanya. Tidak lagi ada keperluan untuk korban dan sembelihan dan persembahan seperti itu lagi, karena darah Kristus sudah menebus kita dan tidak lagi diperlukan.
69,5 minggu sudah genap, atau 69,5 kali 7 masa itu sudah lengkap. Sisa 3,5 tahun atau setengah kali 7 masa. Karena terjadi masa penundaan. Karena bangsa Israel telah menolak Yesus sebagai Mesias, dibuka kesempatan untuk bangsa-bangsa masuk dan terima Injil. Dan kalau jumlah orang bangsa-bangsa sudah genap, kalau masanya sudah genap, maka zaman bangsa-bangsa akan berakhir. Dan 3,5 tahun terakhir dengan masa kesaksian Musa dan Elia akan terjadi. Di akhir 3,5 tahun itu, nah memang di dalam zaman itu banyak sekali orang Kristen. Jadi orang Kristen yang suam-suam kuku tadinya, tiba-tiba sadar, wah ini sudah terjadi. Saya sudah di dalam zaman antikristus. Dan mereka harus pilih. Percaya kepada antikristus, terima 666, atau dipenggal kepalanya. Mereka memilih setia kepada Yesus. Dan karena itu mereka juga menjadi pemenang-pemenang. Tetapi mereka yang mati. Tapi Yesus sudah berjanji, Paulus juga sudah ajarkan, bahwa akan ada orang hidup sampai kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dan Yesus akan kembali di akhir 3,5 tahun, zaman antikristus, zaman kesaksian dua saksi itu, dan gereja pemenang, gereja yang hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus, atau hidup sampai parusia, seperti yang dikatakan di dalam suratan Tesalonika. Waktu Yesus datang kembali, pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, oh, hari yang mulia, Yesus akan datang kembali. Pada saat itu yang mati dalam Yesus bangkit. Kita yang hidup, para pemenang yang hidup bersama-sama dengan yang dibangkitkan, akan diubahkan. Yang fana akan menjadi kekal. Yang dapat mati menjadi yang tidak dapat mati. Wah, ini adalah saat yang luar biasa. Di dalam sekejap mata, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas bumi. Kita akan diangkat. Nah, ini saatnya rapture akan terjadi. Pengangkatan akan terjadi. Di akhir 3,5 tahun. Nah, ini seringkali disebut post-tribulation rapture. Dan kita akan menjemput Yesus. Kita tidak akan melayang-layang di awan-awan. Tidak, kita menyongsong, kita menjemput Tuhan Yesus. Baru kita akan kembali bersama-sama. Perang Harmagedon akan menghabiskan kuasa kegelapan di atas muka bumi. Semua orang fasik, semua orang yang tidak percaya kepada Yesus akan mati dan akan dibuang ke dalam Hades. Tetapi nabi palsu dan antikristus ditangkap dan dibuang hidup-hidup ke dalam laut api. Nah, setan dia ditangkap juga dan dia dipenjarakan selama 1,000 tahun. Nah, perhatikan di dalam gambar yang berikut ini. Yesus datang pertama kali. Nah, ini sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa kedatangan Mesias akan membawa dua hal, rahmat dan penghukuman. Tetapi pada waktu Yesus membaca ayat dari Yesaya itu di dalam Injil Lukas, pada waktu dia di Nazaret, dia hanya membaca tentang bagian rahmat, baru dia tutup kitab itu. Dia tidak membaca tentang penghukuman yang akan datang. Itu adalah awal 3,5 tahun pelayanan rahmat Mesias yang genap dengan salib Kristus. Baru terjadi masa penundaan sampai akhir zaman. Dan 3,5 tahun yang terakhir, di mana masa penghukuman, murka Tuhan dicurahkan di atas muka bumi. Bahkan sampai Yesus datang kembali dan ada takhta putih, di mana setiap orang yang pernah hidup di atas muka bumi akan diadili. Orang-orang yang sudah percaya, memang kita ada pembela agung Tuhan Yesus. Jadi kita
tidak akan harus lewat proses itu karena dosa kita sudah dihukum di atas kayu salib. Nah, pada waktu Daniel 9 ayat 27, di sini kita melihat bahwa Tuhan berkata, Dia akan meneguhkan, membuat lebih kuat lagi. Atau terjemahan bahasa Indonesia yang berkata akan membuatnya lebih keras. Memang perjanjian baru adalah lebih keras. Kalau dalam perjanjian lama berzina akan kena hukuman karena zina. Tetapi di dalam perjanjian baru hanya memikirkan rasa di hati ingin untuk berzina, sudah dinyatakan sudah berdosa, sudah melakukan. Itu memang jauh lebih keras. Jadi memang kita harus bertobat, tapi kita melihat waktu Yesus datang, Dia datang meneguhkan perjanjian seperti dalam Roma 15 ayat 8 katakan. Dan memang harus ada dua saksi. Jadi dalam Wahyu 11 ada dua saksi. Musa yang mewakili Taurat dan Elia yang mewakili nabi-nabi. Meneguhkan bahwa Yesus, Yeshua HaMashiach, adalah Mesias, adalah Kristus, adalah Juru Selamat, adalah penggenap perjanjian yang kekal. Satu-satunya jalan keselamatan. Ini adalah perjanjian yang diteguhkan. Jadi penipuan pada akhir zaman, ya tentang zaman Antikristus, tentang 3,5 tahun itu, memang banyak penipuan dan pengajaran palsu. Jadi yang kedua, yang merupakan satu kebohongan yang tidak ada di dalam sejarah gereja ataupun di dalam Alkitab. Nah, memang argumentasi berlawanan dengan zaman 7 tahun adalah tidak ada di Alkitab. Sama juga dengan perjanjian orang Yahudi bangsa Israel dengan Antikristus, tidak ada di dalam Alkitab. Jadi ini adalah penipuan yang kedua. Bahwa akan ada perjanjian atau covenant antara Antikristus dan bangsa Israel selama 7 tahun. Lalu Antikristus akan membatalkannya setelah 3,5 tahun itu. Wah. Perhatikan di dalam bahasa Ibrani, saudara, di dalam Daniel 9 ayat 27. Nah, di situ juga ada bahasa Inggris, and he shall confirm a covenant. Bukan membuat keras seperti yang terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, tetapi confirm, meneguhkan, menguatkan. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, ini adalah wahibir. Wahibir. Itu adalah membuat lebih kuat, meneguhkan, mengkonfirmasi. Berit. Perjanjian. Ini lihat tadi lebih dekat lagi, saudara. Dalam ayat yang ke-27 itu. Wahibir. Dia akan meneguhkan. Berit. Perjanjian. Yang dimaksudkan di dalam Daniel 9:27, ini pokok utama di dalam pasal ini adalah perjanjian Allah dengan umatnya. Tidak disebut perjanjian dengan Antikristus. Ini berbicara tentang apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Lihat juga yang akan terjadi pada setelah 3,5 tahun yang pertama. Dikatakan di sini, Wahashi. Wahashi. Di tengah-tengah. Hasyabuah. Minggu. Jadi di tengah-tengah minggu. Atau di tengah-tengah masa 7 tahun itu. Yashbit. He shall bring an end to. Dia akan mengakhiri atau mengakhirkan zebah
minha. Sacrifice and offering. Korban dan persembahan. Ini berbicara tentang pelayanan Mesias di atas kayu salib. Ini bukan berbicara tentang antikristus yang membatalkan satu perjanjian dengan bangsa Israel yang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi ini justru adalah mengakhirkan korban dan persembahan. Karena satu korban Kristus telah menggenapi hukum Taurat, tidak lagi ada korban karena dosa, karena Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan korban yang kekal untuk kita. Jadi, apa ada perjanjian antara antikristus dan bangsa Israel selama 7 tahun? Benar atau palsu? True or false? Tidak ada satu ayat Alkitab yang mengatakan akan ada perjanjian antara Israel dan antikristus. Ini fiksi belaka. Berdasarkan salah menafsirkan Daniel 9:27 yang kita baru saja lihat itu. Inti pembahasan dalam pasal itu adalah perjanjian Allah dan Mesias, bukan antikristus. Jadi jelaslah bahwa 7 tahun dalam Daniel 9:27 dibagi dua. 1, 3,5 tahun pelayanan Yesus seperti dalam Roma 15 ayat 8, di mana Yesus meneguhkan perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan 3,5 tahun yang kedua, 3,5 tahun pelayanan dua saksi Yesus pada akhir zaman dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 7. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Keduanya meneguhkan perjanjian kekal yang ditetapkan oleh Yesus. 3,5 tahun ditunda sampai akhir zaman. Seperti Daniel 9 ayat 27. Di sini kita melihat nubuatan tentang 3,5 tahun terakhir ditunda sampai akhir zaman. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat, ya itu cuma lai Indonesia atau kuat, Ibrani gebar bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, yaitu setelah 3,5 tahun, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, baru di sini kita melihat murka Tuhan akan dicurahkan atas si pembinasa pada akhir zaman. Nah, perhatikan penjelasan dari ceramah John Calvin. Pada tahun 1561, John Calvin yang memang adalah tokoh sebagai pendiri doktrin Reformed. Jadi setelah Martin Luther, John Calvin yang menjadi ahli teolog yang sangat dikenal. Dan dia memberi komentar tentang Daniel 9 ayat 27. Ini yang dikatakan John Calvin. Raja itu akan meneguhkan perjanjian. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini adalah bagian dari penjelasan John Calvin bahwa itu adalah Yesus, Mesias, yang meneguhkan perjanjian dan menghentikan korban tersebut. Nah, kerajaan Mesias didirikan dalam zaman kerajaan Roma. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi, apa yang dilanjutkan dengan John Calvin? Pada tahun 1561,
Kristus akan meneguhkan perjanjian dengan banyak orang pada minggu terakhir, ya, yang ke-70. Dengan kata-kata korban sembelihan dan korban santapan, Nabi itu menunjukkan bahwa setelah Kristus mempersembahkan satu korban kekal, semua upacara hukum Taurat ditiadakan. Kalau tidak demikian, kematian Kristus tak berguna. Nah, itu kata John Calvin. Nah, sepanjang sejarah, ini adalah posisi yang dipercayai oleh gereja. Hanya pada tahun 1827, baru kita mulai melihat ada satu perubahan. Nah, perhatikan penjelasan juga dari komentari Jamieson, Fawcett, dan Brown pada tahun 1871. Daniel 9:27. Raja itu akan meneguhkan perjanjian. Kristus. Peneguhan perjanjian itu juga dikaitkan dengan dia di lain ayat juga. Baru Jamieson, Fawcett, dan Brown kutip Yesaya 42 ayat 6. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bandingkan Lukas 22 ayat 20. Perjanjian baru oleh darahku. Maleakhi 3 ayat 1. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Dan Yeremia 31 sampai 34 yang menjelaskan perjanjian mesianik sepenuhnya. Ya, perhatikan pula penjelasan dari komentari Matthew Henry, seorang ahli teolog dalam sejarah terkenal pada tahun 1706. Daniel 9 ayat 27. Dia harus meneguhkan perjanjian dengan banyak orang. Dia akan memperkenalkan suatu perjanjian baru di antara Allah dan manusia, suatu perjanjian kasih karunia, karena sudah mustahil untuk kita diselamatkan dengan perjanjian manusia yang tak berdosa. Dia meneguhkan perjanjian itu dengan doktrinnya, mujizatnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Jadi, bagaimana kesimpulan di dalam pelajaran yang pertama ini? 1. Pengajaran bahwa akan ada zaman pemerintahan antikristus selama 7 tahun adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. 2. Lamanya pemerintahan antikristus hanyalah 3,5 tahun. Masa penyingkiran gereja pemenang yang mulia, masa pelayanan 2 saksi, Musa dan Elia, dan masa pemerintahan antikristus. Ini di dalam Daniel 7, Daniel 12, Wahyu 11, Wahyu 12, Wahyu 13. Kesimpulan yang ketiga. Pengajaran bahwa akan ada pengangkatan atau rapture sebelum pemerintahan antikristus adalah palsu dan tidak benar. Dalam Alkitab dan sejarah tidak ada dalam Alkitab dan sejarah sebelum tahun 1827. Kesimpulan yang keempat. Pengejaran adanya perjanjian atau covenant antara antikristus dan Israel, dan bahwa setelah 3,5 tahun antikristus akan membatalkannya adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. Yang ada dalam perjanjian Allah dengan Israel, nah ini memang yang ada, perjanjian Allah dengan Israel, yang digenapi oleh Mesias, yaitu Yesus Kristus, dengan sistem korban digenapi dan dibatalkan oleh salib Kristus. 3,5 tahun sisa ditunda sampai akhir zaman, seperti dinubuatkan dalam Daniel 12 ayat 6 sampai 9, Roma 11 ayat 11, dan Lukas 21 ayat 26. 12 pengakuan iman rasuli menarik. Yang pertama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudara percaya? 2, aku percaya juga ini kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, seperti nona ini berkata, saya percaya apa yang Tuhan katakan.
God said it. I believe it. That settles it. Allah telah berfirman, saya meyakininya, sudah selesai, sudah beres. Tidak ada zaman 7 tahun antikristus. Tidak ada pemerintahan antikristus 7 tahun. Tidak ada perjanjian antikristus dengan bangsa Israel. Saudara-saudara, let's believe the Bible. Percaya apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan topik ini akan kita lanjutkan di dalam pelajaran nomor 2. Jadi nontonlah supaya saudara lihat dan percaya apa yang dikatakan Alkitab. Pujilah nama Tuhan hai seluruh bumi. Ingat, waktunya sudah semakin dekat. Sudahkah kita siap akan kedatangannya? Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudaraku, untuk zaman antikris, janganlah takut, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan hidup di dalamnya akan masuk ke dalam sorga. Namun jika kita belum sepenuhnya percaya dan hidup dalam dosa, maka takutlah akan hidupmu. Sebab orang yang tidak diangkat Tuhan akan masuk dalam penyiksaan besar yang mengerikan. Oleh sebab itu terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia akan mengampuni dosa dan menyelamatkan saudara dari hukuman kekal. Tuhan Yesus memberkati.